Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Asmalia Putri dari Reka 2 kelas C25D. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian panorama. Panorama adalah gambar pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa sederhana yang menunjukkan suatu daerah dari sudut pandang tertentu. Panorama digunakan untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, agar dapat melihat perubahan jika dikunjungi kembali. Yang kedua, fungsi panorama yaitu untuk mendokumentasikan keadaan suatu tempat pada waktu tertentu, membantu mengenali medan dan lingkungan alam. Digunakan dalam kegiatan kepramukaan seperti lomba peta panorama, peta pita, dan peta lapangan. Yang ketiga, cara menggunakan panorama. Panorama digunakan sebagai alat bantu untuk menggambarkan pemandangan dari sudut tertentu, menggunakan alat pembidik dan kompas agar arah dan posisi objek tergambar akurat. Yang keempat, cara menggambar panorama. Langkah-langkah membuat panorama. Yang pertama, bidik suatu benda dengan kompas sebagai titik pusat. Catat arah atau derajat benda tersebut. Yang kedua, gunakan alat pembidik untuk melihat objek yang akan digambar dengan batas kanan-kiri sesuai arah. Yang ketiga, gambar objek tetap atau tidak bergerak. Hindari menggambar benda sementara seperti orang, hewan, mobil, atau awan. 4. Gunakan arsiran berbeda. Objek dekat, arsiran rapat, objek jauh, arsiran jarang. Yang kelima, tambahkan pada gambar arah utara di pojok kiri atas. Identitas membuat di bawah gambar nama regu, waktu, tempat, arah, cuaca. Keterangan arsiran tiap objek. Yang kelima, pengertian kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah yang digunakan untuk menetapkan arah berdasarkan jarum magnet yang menunjuk utara magnetis. Dikenal 3 jenis arah utara: utara peta, utara magnetis, utara sebenarnya. Yang keenam, fungsi kompas menentukan arah mata angin utara, selatan, timur, barat, menentukan arah perjalanan di lapangan, menentukan sudut asimut, dan untuk pembuatan peta dan atau panorama, membantu navigasi saat berkemah atau menjelajah. 7. Bagian-bagian bidik kompas bidik. 1. Dial, permukaan depan, angka, derajat, dan huruf arah mata angin. Yang kedua, visir, lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar, membaca angka derajat dengan jelas. Yang keempat, jarum penunjuk, menunjukkan arah utara magnet. Yang kelima, tutup dial, dapat diputar dan memiliki 2 garis bersudut 45 derajat. Yang keenam, alat penyangkut tempat ibu jari untuk menopang kompas saat digunakan. Yang kedelapan, cara menggunakan kompas bidik. Yang pertama, buka tutup kompas dan tegakkan. Yang kedua, masukkan jempol ke cincin penyangkut.
Yang ketiga, luruskan lengan ke depan. Yang keempat, dekatkan kompas ke depan mata. 5. Bidik benda jauh yang jelas terlihat. 6. Baca angka hasil bidikan disebut asimut, misalnya asimut 40 derajat. 7. Bergerak menuju arah yang telah dibidik, kemudian ulangi untuk titik berikutnya. Yang kesembilan, asimut dan back asimut. Asimut adalah sudut antara arah utara dan garis pandang ke suatu titik dari posisi pengamat, sedangkan back asimut adalah arah balik dari suatu asimut, digunakan untuk memastikan lintasan lurus antara dua titik. Rumus back asimut: jika asimut kurang dari 180 derajat, maka back asimut sama dengan asimut ditambah 180 derajat. Jika asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, maka back asimut sama dengan asimut dikurang 180 derajat. Contoh, asimut 40 derajat, back asimut sama dengan 220 derajat. Asimut 220 derajat, back asimut sama dengan 40 derajat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.